Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal. Dan kembali menghadap raja berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri, ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yuk, kita lanjut lagi. Kita bahas tentang Ehud, di mana kita sudah uraikan pandangan-pandangan Allah untuk Ehud. Lalu apa yang didapati Allah, termasuk kita sudah bahas tokoh-tokoh Alkitab yang lain, dan sebagainya. Setelah itu kita membahas bagaimana bangsa Israel kedegilannya, tegar tengkuknya, kekeh walaupun salah,
Di mana semua yang kita bahas ini ada dalam kehidupan. Dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Di mana Alkitab itu mengajarkan kita apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita waspadai, apa yang akhirnya menjerumuskan kita, apa yang menjerat kita, termasuk apa yang membuat akhirnya kita nggak bisa keluar daripada lumpur dosa, dari sumur dosa yang demikian dalam. Tetapi kita belajar kisah Ehud ini, bagaimana setiap kali bangsa Israel atau anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, berdoa, ya otomatis minta pengampunan, minta petunjuk, bukan minta pembenaran ya saudaraku ya. Ngomel, berkeluh kesah, nangis, marah, menumpahkan seluruh keberadaan dirinya. Allah selalu bereaksi. Allah selalu melakukan langsung aksi. Dan lebih aneh lagi, jauh sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan penyelesaiannya dengan cara yang sederhana. Kisah Ehud menceritakan bagaimana Ehud ini cuma sendiri dipakai Tuhan. Kidal, sederhana sekali, mungkin tidak seperti biasanya, mungkin orang yang terlihat bodoh, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang belum mendapat kesempatan, bukan seseorang yang anak seorang imam, anak seorang kepala suku, dan sebagainya saudaraku. Ehud bahkan dikorbankan, mengirimkan upeti kepada Raja Eglon. Ehud usia masih muda, 18 tahun dia. Hidup di bawah penaklukan Raja Eglon. Di mana Ehud akhirnya dalam usia muda dijerumuskan, dikorbankan, mengirim upeti. Karena kalau mengirim upeti, raja di mana menaklukkan kerajaan itu, ketika raja itu nggak suka, utusannya dibunuh saudaraku. Ehud jelas dikorbankan. Tetapi kita sudah belajar, mata Tuhan menilik, melihat sepasang mata yang tidak bisa kita lihat. Tapi seringkali kita rasakan kehadirannya yang melihat seluruh isi hati, bahkan jiwa kita. Pendirian, perilaku, karakter, pikiran, perasaan, emosi, ada semua di dalam jiwa kita. Di mana Allah tengok, salah satu contoh itu Kaleb. Salah satu contoh hati itu Daud, Musa, Abraham, dan sebagainya. Tapi kisah ini menceritakan bagaimana Allah sudah menyiapkan bagi anak-anaknya pertolongan yang sangat sederhana. Dari hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang ini kan biasanya begini, orang ini kan begitu, dia ini kan begini. Nggak mungkin lah, sekian lama dia nggak bisa. Tapi Allah mempersiapkan Ehud yang kidal, yang dikorbankan, yang anak orang biasa. Tapi menjalani hidup yang tidak enak. Ehud badan besar, dia bikin pedang itu sehasta panjangnya. Ehud ketika mengirim upeti lari itu gampang kena panah saudaraku. Tidak dicatat Ehud itu ahli perang, tidak dicatat. Tapi kita juga udah belajar ketika kuasa Tuhan turun terhadap Eglon, raja yang gendut, raja yang gak bisa perang sebetulnya. Tuhan izinkan Eglon berkuasa atas umatnya yang sebetulnya Allah, penyertaan Allah ada di tengah umatnya. Kita udah belajar di episode yang lalu. Sehingga sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang dungu,
yang biasa-biasa. Ketika Tuhan pakai kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, apapun itu termasuk hikmat dan sebagainya, itu menyertai orang itu. Sehingga setiap orang yang dipilih Tuhan, gak perlu khawatir dengan ketidakmampuan dia. Tuhan udah meletakkan kuasanya. Di dalam kuasa itu semua tersedia. Tapi buat kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan dirimu sendiri. Termasuk kemampuan yang dimiliki. Nanti tercebur pada Saul. Sehingga Ehud hidupnya nggak enak saudaraku. Menjadi seorang utusan mengirim upeti. Yang setiap saat dia bisa dibunuh. Hidup yang dalam situasi momen tertentu genting terus. Hal inilah kalau kita pelajari membuat Ehud itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar sesuatu yang gak nyaman, gak enak buat kita. Itu kemungkinan salah satu cara Allah membuat kita bergantung terhadap Allah. Gak bergantung pada kekuatan sendiri. Gak bergantung pada kekuatan orang lain. Karena Yeremia tulis celakalah orang yang bergantung pada kekuatannya sendiri. Celakalah orang yang bergantung kepada kekuatan orang lain. Kekuatan sesamanya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang bergantung pada Tuhan. Karena Ehud badannya tinggi besar. Ehud diletakkan setiap saat dalam bahaya momen tertentu. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada teman-teman yang seperti itu. Momen tertentu dia itu menghadapi masalah yang selalu berulang. Tapi bukan dikeroyok ya saudaraku ya. Tapi masalah itu selesai. Tuhan turut campur tangan. Gitu. Kadang bisa kesulitan keuangan sedikit. Kadang bisa kesulitan dengan keluarga sedikit. Apa aja. Itu cara Tuhan untuk membuat orang-orang yang punya kelebihan seperti Ehud. Punya kemampuan seperti Ehud. Itu tetap bergantung sama Tuhan. Gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang terjadi pada Ehud. Tetapi ingat, hal-hal seperti itu yang didatangkan Tuhan, seperti Daud 13 tahun mau dibunuh Saul, tidak membuat Daud tidak melakukan kejahatan terhadap Uria dan Batseba. Penyertaan Allah yang luar biasa terhadap Musa tidak membuat Musa sadar kalau dia menterbengkalaikan keluarga. Sehingga Yitro dipakai Tuhan mengantarkan istri dan anak-anaknya ke padang gurun. Pernyataan kuasa Allah, penyelesaian Allah dalam masalah tidak menyatakan bahwa kita itu baik. Tapi kita cuman berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita sadar. Tidak bergantung kekuatan sendiri. Tapi tidak mengubahkan segala sesuatu. Yaitu yang di dalam kita. Cuman kita bergantung sama Tuhan. Sehingga orang-orang yang bergantung sama Tuhan. Itu bisa berbuat salah. Bisa juga berbuat jahat. Karena pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, keberhasilan Tuhan berikan. Tidak mengubahkan yang di dalam saudaraku. Kita sudah belajar tentang karakter. Bagaimana karakter yang butuh diubahkan seperti Daud. Ada karakter yang tidak ubahkan seperti Paulus. Seperti Musa. Tapi karakter yang kuat, yang tegas. Yang berani, yang mandiri. Yang susah didekati, yang mau menyelesaikan sendiri. Justru itu menolong dalam momen tertentu membuat kuat orang yang memiliki karakter yang demikian bertahan di dalam tantangan kehidupan, pekerjaan, pelayanan. Tetapi harus dibawa pada keberpihakan kepada Allah. Oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena pekerjaan yang Tuhan berikan, oleh karena ingin menjadi saksi Tuhan, oleh karena pelayanan, oleh karena harus menghidupi keluarga, oleh karena segala sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan.
Tidak bisa berdasarkan kepentingan diri, pengertian diri, keyakinan diri. Beda kalau itu sok, merasa mampu. Tapi ada orang mengandalkan Tuhan, tapi dia tetap sendiri mengerjakannya. Itu Ehud, saudaraku. Itu Kaleb. Juga bisa berbuat salah seperti Musa, yang selalu menyelesaikan masalah bersama Tuhan. Dalam pekerjaan dia, dalam kehidupan dia. Dan Tuhan selesaikan permasalahan dia dengan keluarga. Karena berpihakan, termasuk yang berbuat salah, berbuat jahat seperti Daud. Karena datang kepada Tuhan, tetap berpihak kepada Tuhan, menerima legowo, ditegur Nabi Nathan, bahkan memberikan terbaik buat Nabi Nathan, disediakan tempat di kerajaannya, di mana Nabi Nathan akhirnya meneguhkan pengangkatan Salomo menjadi raja. Batseba akhirnya belajar firman Tuhan, Salomo belajar mengenal Tuhan dari Nabi Nathan. Oleh karena Daud melakukan terbaik buat hamba Tuhan. Daud menyediakan tempat tinggal, fasilitas, diberikan yang namanya sesuatu yang lebih. Sehingga Nabi Nathan bisa keluar masuk ke dalam kamar raja. Menjadi orang yang dihormati di kerajaannya. Banyak orang menganggap sepele hamba Tuhan, menghinakan, merendahkan. Apalagi kalau hamba Tuhan itu sudah memberi kontribusi yang dari Tuhan untuk mereka, menjadi alatnya Tuhan. Itu enggak baik akibatnya. Kita belajar dari Daud. Kita belajar dari Abraham. Bagaimana menjamu utusan Tuhan. Kita belajar dari Lot. Gimana melindungi utusan Tuhan. Walaupun Lot itu salah. Sehingga Lot bisa diselamatkan Tuhan. Walaupun Abraham berdoa untuk Lot. Tapi Lot masih berpihak kepada Tuhan. Walaupun hatinya sudah pindah pada lembah sungai Yordan. Ada orang-orang yang salah tapi hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Ada orang-orang yang kelihatannya benar. Wah, aktif rohani, aktif pelayanan. Banyak segala sesuatu, hidup banyak di gereja dan sebagainya. Tapi hatinya gak pernah ada Tuhan. Itulah Saul, tidak menyembah berhala, membangun keluarga dengan baik, pekerjaan dibangun dengan baik sehingga pekerjaan kokoh kuat seperti kerajaan Israel yang dibangun awalnya oleh karena Saul. Karena Saul raja yang pertama, saudaraku. Tetapi kita belajar dari Ehud, orang yang tertinggal, orang yang dikorbankan, orang yang dibullying seperti Daud. Yosua yang menjadi bujang, melayani kok direndahkan begini sih. Jadi bujang kepala suku Yosua itu. Jadi bujangnya Musa. Ngambil air, cuci kaki Musa. Padahal Yosua orang yang berwibawa loh, pintar loh. Orang yang kuat hubungannya sama Tuhan. Kenapa saya itu suara Tuhan saya dengar terus. Kenapa saya kok pelayanan saya seperti ini dikasihnya sama pastor. Saya ini dapat hadirat Tuhan terus. Saya ini dipakai Tuhan. Kenapa kalau saya cuma diginiin doang di gereja ini? Itulah Yosua. Perjalanan panjang 40 tahun membentuk karakter Yosua. Mempersiapkan Yosua menjadi pemimpin besar Israel yang merebut dan menduduki tanah Kanaan. Jadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Butuh 40 tahun. Yosua dipersiapkan Tuhan. Sehingga apapun yang kita terima direndahkan, dihina, diledekin, dibullying, tidak dianggap, ada dan tiada sama saja. Apa yang dikerjakan itu tidak pernah dihargai. Apa yang diberikan tidak pernah diakui. Tuhan sedang mempersiapkan untuk menuju suatu rencana Tuhan, suatu penunjukan Tuhan. Di mana Ehud, orang yang bukan hanya membebaskan bangsa Israel oleh karena keberanian dia, bukan juga karena kecerdikan dia untuk menyiasati Raja Eglon, tapi Ehud
80 tahun menjaga umat Tuhan. Tidak berbuat jahat lagi kepada Tuhan. Ehud punya hati yang melekat. Bukan hanya berpihak tapi melekat sama Tuhan. Perjuangan 80 tahun yang tidak mudah. Dengan bangsa Israel tegar tengkuk, kepala batu, degil. Untuk datang berdoa minta tolong Tuhan saja butuh waktu 18 tahun. Saudara bisa bayangkan hasil proses Tuhan ketika Ehud direndahkan. Ehud dianggap tidak punya apa-apa. Ehud dianggap itu orang yang aneh, kidal. Gak mungkin bisa. Mungkin tidak sekolah. Mungkin anak desa, anak kampung. Orang tua tidak berada. Bahkan bukan orang yang dikenal. Apapun itu yang membuat kita tinggal dalam quote istilahnya kasta yang rendah di masyarakat ini. Bahkan di gereja pun tidak dianggap. Maaf saudaraku, saya sedikit kesaksian. Saya awali pelayanan itu menjadi orang itu yang membawa tasnya pendeta. Ketika pendeta itu pelayanan, saya ngikut. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ada dan tiada sama aja, tidak pernah dicari orang. Tapi saya membawa tasnya. Lalu saya duduk dan orang tidak pernah tahu saya. Tidak pernah tahu, saudaraku. Gitu. Ada cerita lucu, saudaraku. Ini kebiasaan ini jadi saya buat bercandaan. Pada suatu kali saya diundang sebuah pelayanan di Jakarta. Saya kan tinggal di Bandung nih. Lalu saya dijemput temen, ya murid rohani lah. Saya candain dia, iseng usil saya saat itu. Pakai baju batik yang resmi loh. Kita diundang pelayanan ini, pengusaha dia saudaraku. Oh iya Pak. Wah dia pakai batik resmi, pakai sepatu kulit. Asik banget, bawa Alkitab itu ditenteng gini, asik banget saudaraku. Ganteng, anaknya masih muda walaupun sudah berkeluarga. Dengan istrinya. Lalu saya dijemput. Ya, kita bersama-sama ke Jakarta. Saya pakai baju batik, tangan pendek, pakai sepatu sendal saya ini saudaraku. Sudah kelihatan kumuh-kumuh gitu. Ya karena memang ya terbiasa, ya memang saat itu belum punya apa-apa tapi sebetulnya bisa saya udah punya sedikit lah untuk beli baju aja bisa. Tapi karena kebiasaan dan baju itu adalah memang baju yang biasa saya pakai. Baju batik murahan, tangan pendek, udah pokoknya dekil, dekumel lah. Maksudnya kalau dibandingkan orang yang stylish ya gitu. Tapi betul-betul itu, pakai sepatu sendal saya saudaraku. Ada beberapa kesaksian yang indah itu. Lalu dalam perjalanan mau nyampe ya, saya cuma ngomong gini, kamu nanti jalan di depan ya. Aku di belakang. Loh kok gitu Pak? Udah jalan depan, kita godain yuk pesan ini. Nanti kamu sebagai Pak Rempi ya. Gitu. Benar itu saudaraku. Bapak bisa, udah ikut aja nanti kamu bisa lihat itu. Itu kamu belajar. Pengusaha saudaraku, anak muda saudaraku. Tapi udah punya keluarga ya. Masuk kita, disambut. Penyambut tamunya, asernya, banyak orang, lumayan banyak saudaraku. Dia jalan di depan, pakai sepatu kulit, pakai batik tangan panjang, keren banget. Terus Alkitabnya ditenteng. Saya kalau bawa Alkitab tuh biasa aja begini saudaraku. Saya pokoknya ya Alkitab dibaca, jadi gak usah lah kita lebih cenderung diajar Tuhan itu nyantai gitu saudaraku. Saya lebih cenderung nyantai gitu ya. Karena sekian lama dibentuk diabaikan, ada dan tiada, tidak dipedulikan saudaraku. Ya, datang tidak diantar, pulang datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Mati hidup urusan kamu dah, gitu ya. Udah itu aja. Nah, setelah itu datang, wah, shalom Pak. Wah, ada disalami dengan senyum penuh hormat. Ditanya gitu saudara, kan hamba Tuhan ya. Ya Pak Elpi, shalom. Wah, diantar duduk ke depan. Saya udah wanti-wanti dia, diem, jangan kamu ngomong tunjuk aku ya, diem. Bapak ini udah nurut, diem dia jalan. Wah diantar, mari Pak, pakai jas orangnya. Sini Pak silahkan, duduk Pak di depan gitu. Jalan, ya dia dengan istrinya, lalu saya duduk di kursi yang jajaran nomor 2. Yang kedua saudaraku, kan ini pengantar, tidak berarti gitu saudaraku. Lalu teman satu ini nggak tahan saudaraku. Dia gelisah. Lalu dia bilang, Pak Rempi itu yang ini loh. Walah, Pak Rempi gimana ya?
Saya cuma ketawa aja, iya, santai aja. Saya lebih asik di sini kok, supaya saya bisa enak, gini-gini, alasannya begitu. Lalu ada lagi yang kedua, saudaraku. Saya diundang pelayanan ke sebuah kota, dijemput di bandara. Lalu gembala ini ketika menjemput, gembala ini terkenal di kota itu, saudaraku. Ketemu dengan orang lain, lalu ditanya, "Nyemput siapa? Loh, ngapain ke bandara?" "Oh, saya jemput hamba Tuhan." "Oh iya, yang mana?" Gitu kan, itu udah pada turun, udah pada keluar ya penumpang pesawatnya gitu. Terus gembala ini nunjuk ke saya, di sebelah dia. Saya itu di sebelahnya, saudaraku. Nggak ada potongan hamba Tuhan sama sekali, saudaraku. Celana pendek, kantong-kantong, pakai kaos, gedombor-gedombor, bahasa orang Jawa. Ya memang nyantai, ya karena terbiasa tidak dipandang. Gitu. Cuma walaupun akhirnya berdasarkan waktu saya juga berubah ya, jangan jadi akhirnya siap buat orang lain. Itu nanti pemikirannya macam-macam. Tapi sebuah bercandaan aja saya ini. Lalu dikenalin, "Ini loh, Pak Rempi dari Bandung." "Oh ya, shalom Pak." Habis itu diajak omong, enggak ditengok saya ini. Ini hamba Tuhan miskin dari mana nih? Datang ke gembala ini yang terkenal ini. Gitu, saudara. Manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Nah, Ehud itu dikorbankan. Daud itu tidak diingat ayahnya, dibuli oleh kakaknya. Musa itu mau dibunuh mati sama bangsa Israel sendiri. Gitu. Segala sesuatu yang di titik terendah, itu sebenarnya di sana ada Tuhan, saudaraku. Kalau boleh saya gambarkan, saat itu Tuhan itu menilik hati kita. Yang kedua, di saat tertinggi dalam hidup kita, Tuhan juga ada di sana. Apalagi kalau oleh karena Tuhan. Di situ juga Tuhan menilik hati kita. Daud, Saul gagal. Asa gagal. Ehud tidak gagal. Inilah yang jadi problem perjalanan rohani bersama Tuhan. Semuanya itu dipilih Tuhan. Semua ditilik Tuhan. Tapi perjalanan bersama Tuhan, jangan lupa kalau Tuhan selalu memeriksa hati dan jiwamu. Di titik terendahmu, di titik tertinggimu. Itu perjalanan, saudaraku. Dan di titik tertinggi, Tuhan bisa bawa kamu kepada titik terendah. Lalu naik lagi. Dan itu terus. Terus. Apa yang kamu lakukan? Mata Tuhan itu mengawasi, saudaraku. Sehingga Ehud itu sudah lulus. Tidak dia sadari. Dengan dia dikorbankan, malah di dalam dia dikorbankan seperti Yusuf. Belajar menjadi pemimpin dari pejabat negara Mesir. Ketika di penjara, belajar melayani Fir'aun, dari belajar melayani Potifar, pejabat tinggi Mesir. Apa budayanya Mesir? Sehingga Yusuf menjadi pemimpin di antara para pemimpin Mesir. Semua di tangan Yusuf. Di penjara, Yusuf menggantikan sipir, mengurusi seluruh penjara. Di rumah Potifar, mengurusi seluruh rumah Potifar, kecuali keluarganya. Fir'aun juga sama. Justru di titik terendah dan titik tertinggi, Tuhan itu uji hati dan jiwa kita. Yusuf itu lolos, Ehud itu lulus, Musa itu lulus, Abraham itu lulus. Walaupun ada yang merah, tidak semuanya nilai tertinggi. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Ketika
Paulus berseru-seru kepada Tuhan, minta dicabut duri dalam daging. Ternyata titik awalnya, titik koreksinya, titik harus kita lihat, apakah kita berseru-seru sama Tuhan? Tetap mengandalkan Tuhan atau kecewa seperti Raja Asa, lalu mengambil harta rumah Tuhan untuk menyuap musuh, atau berbuat jahat seperti Daud, atau meninggalkan Tuhan seperti Saul. Walaupun tidak ada berhala. Ehud tidak, saudaraku. Nah, inilah rumitnya kehidupan bersama Tuhan yang kita bahas. Yang membawa Ehud sukses menjaga bangsa Israel tidak melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita ikuti, kita bedah, kita pelajari perjalanannya Ehud. Tolong ditampilkan ayatnya. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul kalah memukul orang Israel kalah, kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Ehud menjadi pengantar upeti. Ehud dikorbankan. Karena kalau Raja Eglon tidak suka, gampang dibunuh. Berarti Ehud tidak berarti dong. Hilang gak apa-apa lah. Dipilih orang lain dengan ngantarin lagi. Gitu saudaraku. Ayat selanjutnya. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua. Yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Saudaraku perhatikan ini. Pada waktu Ehud dikirim itu gak ada pemimpin saudaraku. Gak ada pemimpin bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi liar. Saudaraku, betapa pentingnya pemimpin gereja. Betapa pentingnya pemimpin pelayanan. Betapa pentingnya pemimpin rohani dalam hidup kita. Sampai kita sendiri dijadikan pemimpin oleh Tuhan. Ehud akhirnya menjadi pemimpin. Tapi bangsa Israel menjadi liar karena nggak ada pemimpin rohani. Mereka melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan itu jahat. Ya, nah, tolong ditayangkan ayatnya. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandang nyala itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Saudara perhatikan ini, Ehud itu ketika dikorbankan, ketika berjalan tidak ada berarti, itulah saat-saatnya. Ketika Yusuf di penjara, Yusuf di Potifar, saat-saatnya Yusuf itu bangkit bukan dengan kemenangan. Proses itu selalu membawa bukan kemenangan. Kemenangan itu akhir. Proses selalu membawa bangkitnya nafsu belajar. Sehingga saudara ketika mengikut Tuhan tidak mau belajar lagi Alkitab, tidak mau belajar lagi kehidupan yang sesuai Alkitab, tidak mau belajar lagi mengenal Tuhan, tidak mau belajar lagi berdoa, belajar lagi memperdalam firman Tuhan, belajar lagi membangun persekutuan, belajar dan belajar. Saudara itu bukan Ehud, bukan Yusuf. Saudara sudah kehilangan kesempatan. Saudara sudah menjadi bukan orang yang dipilih Allah untuk dipersiapkan sesuatu yang besar. Saudara pahami ini. Ehud dengan Yusuf sama.
Ehud mempelajari kelemahan Raja Eglon. Gendut, tidak bisa lari. Yang kedua, dia tahu sistem pengamanan kerajaan Moab. Menjaga rajanya. Dua, dia juga mempelajari bagaimana memancing Raja Eglon. Dia mempelajari karakter musuh yang tidak dibunuhnya. Karena Ehud seperti biasanya mengantar upeti. Jadi ketika dia berjalan mengantar upeti, yang Daud katakan setiap saat kakiku di bibir jurang kematian. Ehud tak putus asa. Di situ malah Ehud itu di titik terendah kehidupan dia. Dia tuh belajar mengalahkan yang namanya permasalahan dia atau musuh dia ini. Malah akhirnya dia dengan mudahnya dapat membunuh, dengan mudahnya dia menyiasati, dengan mudahnya dia lolos. Sehingga kehidupan ini adalah proses belajar. Ketika saudara tidak mau belajar, saudara nggak bisa menyelesaikan masalah. Masalah datang, saudara akan ditelan oleh masalah. Saudara datang, saudara akan dijajah oleh masalah. Dan yang pasti, ketika saudara mau belajar, saudara tidak bisa dengar suara Tuhan lagi. Saudara tidak bisa menangkap lagi maksud Tuhan. Apalagi ketika saudara diperingatkan terus, saudara masih nggak peduli. Udah tumpul mata hatinya. Udah buram jiwanya. Sehingga saudara menganggap enteng semua teguran, koreksi, nasihat. Di situ saudara menjadi bangsa Israel, tidak menjadi Ehud, tidak menjadi Yusuf. 18 tahun dijajah, saudara kehilangan waktu, kehilangan kesukaan, mendatangkan namanya kesusahan, kegagalan, kemiskinan, hidup yang sembrono, hidup yang segala macam. Karena saudara tidak bangkit untuk belajar. Ehud di titik terendahnya, di titik antara hidup dan mati, dia mempelajari. Oh, orang ini gendut, tidak bisa lari. Maka dia ajak face to face. Tidak mungkin bisa lari. Dia bangkit, dia menuju ke raja gendut itu. Untuk bangkit aja mesti naruh tangan dulu tuh raja. Karena orang besar begitu padanya. Mau bangkit mesti cari pegangan dulu. Nggak bisa seperti orang-orang ahli kungfu misalnya gitu saudaraku ya. Langsung duduk loncat seret gitu ya, salto. Nggak bisa. Mau bangkit aja bahkan ada yang cari pegangan orang dulu. Membawa badan, mengangkat badannya tuh udah overweight itu udah nggak bisa dia kakinya. Bahkan jalan ada yang pakai tongkat. Dia pelajari physically musuhnya. Oh. Lalu dia pelajari pola pengamanan yang terjadi di musuhnya. Dia pelajari. Di antara hidup dan mati dia bangkit belajar. Sehingga orang-orang pilihan Allah yang punya hati dan jiwa seperti ini, itu akan siap dipakai dan berhasil seperti Ehud, seperti Yusuf. Tetapi ada juga di titik tertingginya, udah nggak mau belajar mengenal Tuhan lagi. Tidak mau belajar mengenal kebenaran lagi. Manifestnya doa kurang, ke gereja sudah asal-asalan, baca firman juga enggak, apalagi berdoa. Itu cuma buahnya, manifestasinya aja saudaraku. Nah, disinilah kemenangan Ehud, kemenangan Yusuf. Di titik terendah. Sehingga saudara jangan merasa ketika saudara terabaikan, lalu Tuhan bicara sama saudara, dipilih. Tiba-tiba orang bernubuat, saudara dipilih menjadi hamba Tuhan. Lalu saudara menjadi seperti Ehud. Menjadi pemenang. Terlalu banyak hamba Tuhan, orang-orang yang berjalan sama Tuhan, orang dengar suara Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang peka, orang apapun istilahnya ini saudaraku. Dalam keramaian yang namanya Tuhan hadir, itu banyak sekali.
yang mati di padang gurun. Yang tidak berhasil hidupnya. Tidak memiliki tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu janji Allah yang diucapkan Allah. Tidak menjadi seperti janji Allah yang diucapkan Allah. Tidak. Gagal mereka. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Nggak bangkit untuk belajar. Termasuk di titik tertinggi. Termasuk ketika bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun. Itu di tengah-tengah mereka ada tiang awan, tiang api. Dan Tuhan bicara di kemah pertemuan sejelas-jelasnya. Kehadiran Tuhan itu jelas, perbuatan Tuhan jelas, berkat dan kutuknya jelas, penghukuman dan rewardnya jelas. Setiap hari 4-5 mujizat. Tapi gagal. Jadi penerimaan mujizat, diberikan mujizat, dipanggil melayani, diberikan kedudukan pelayanan, mampu melayani, tidak membuat saudara tidak gagal. Enggak. Kita temukan Ehud itu mempelajari pekerjaan dia. Mempelajari musuhnya. Walaupun dia di titik terendah, dia antara hidup dan mati setiap kali diutus. Mengirim upeti. Sampai dia pelajari penjagaan, pola penjagaan tentara Moab kepada raja. Sehingga ketika pintu terkunci, mereka tidak mau masuk. Sampai mempelajari habit, budaya, lalu mempelajari bagaimana pribadi, ya, kebudayaan yang membangun pribadi orang-orang yang menjaga Raja Eglon. Oh, tidak berani mereka masuk kalau pintu terkunci. Semua dipelajari. Sehingga Yesus berkata, hidup ini adalah proses belajar. Belajarlah daripadaku. Tulisan Alkitab belajar itu sangat banyak. Lalu coba cari tulisan tentang orang yang malas. Saudaraku pasti gagal. Sehingga penunjukan Tuhan, pemakaian Tuhan, mujizat Tuhan, termasuk kekayaan saudara. Ketika saudara tidak belajar terus di bawah bimbingan Roh Kudus, di dalam ilham pewahyuan Roh Kudus, rema yang Roh Kudus beri, tahap demi tahap sampai dipanggil pulang, saudara akan gagal. Saudara gagal mengikut Tuhan, saudara gagal dalam kehidupan saudara, ada gagal pernikahan, ada gagal ekonomi, gagal ini, gagal itu. Setiap kegagalan itu adalah akibat daripada perilaku kita manusianya. Allah nggak pernah menyediakan kegagalan. Allah mengizinkan kegagalan untuk kita belajar. Tetapi ketika karakter degil, tegar, tengkuk, keras hati, yakin dengan apa dirinya, itu yang membuat kehancuran di dalam kegagalan. Saul 40 tahun loh saudaraku. Yosua itu gagal cuma 1 kali. Ketika di Ai, dia kirim pasukan cuma 3.000. Hancur dia. Setelah itu dia tidak pernah lakukan lagi. Yosua belajar dalam tingkat tertinggi dia. Jadi pemimpin. Jadi keberhasilan itu justru harus membangkitkan belajar lebih lagi. Dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam melayani Tuhan, dalam hubungan orang tua, anak, suami, dan sebagainya. Belajar terus, tapi di bawah bimbingan, ilham terang daripada Roh Kudus. Karena Alkitab itu menjanjikan itu. Dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran itu. Dia akan mengisapkan kamu akan dunia. Dosa salah satunya. Dia akan bersaksi tentang aku dan sebagainya. Kitab Yohanes catat semua itu. Jadi nggak ada lagi sikap yang boleh tidak mau belajar Alkitab. Tidak ada lagi sikap yang tidak mau belajar dalam segala sesuatu di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan terlebih penting, kenapa harus belajar terus firman Allah? Karena kita bisa melewati pagarnya firman Allah. Kita diterima dunia, diterima iblis dengan nyaman. Sehingga ada orang berhasil tapi kehilangan Tuhan, kehilangan rumah tangga, kehilangan anak, bahkan hamba Tuhan. Ada seorang senior, salah satu mentor saya. Pelayanan dipakai Tuhan luar biasa, gebiar pada masa itu. Di mana akhirnya salah satu anaknya
itu terkena narkoba, jangki, pecandu narkoba. Itu kita sampai nggak percaya. Karena tetap aja mau dipakai Tuhan, tetap ada kelemahan yang kita harus terima koreksi, yang kita harus mau belajar daripada firman Allah ketika kita dikoreksi. Termasuk kehidupan kita. Nggak kekeh terus, akhirnya berlaku namanya menganulir Alkitab. Bercerai, menikah kembali, kok ngomong pemulihan. Itu saya nggak mengerti. Bukan saya memandang itu sesuatu yang membuat saya lebih benar, tidak saudaraku. Tetapi sesuatu yang jelas-jelas tulisan Alkitab itu dilewatin. Bersaksi, membangun pelayanan, lalu bernyanyi berdua, diundang pelayanan berdua. Loh ini apa? Kalau buku panduan yang Roh Kudus beri, isi hati Tuhan, aturan Tuhan, kalau cuma digituin aja, ya semua orang akan mudah bercerai. Toh Tuhan ampuni kok. Akibat dari perbuatan. Dan orang ini tidak mau belajar. Kekeh bahwa dia akhirnya dibenarkan, diampuni Tuhan. Saya tidak bicara pengampunan milik Tuhan. Tapi kalau dibenarkan, ya terlalu banyak anak-anak Tuhan, even hamba Tuhan itu bercerai ketika konflik rumah tangga. Apalagi konflik rumah tangga itu selama ini istri tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai hari ini. Anak tercerai-berai, luka batin gak karuan. Yang punya prestasi rohani akhirnya menghilang. Lalu tampil berdua. Lalu bersaksi untuk Tuhan. Kesaksiannya bukan saya halangi. Tapi citranya Tuhan mana nih? Dan itu sama artinya dengan mengatakan gini loh. Enggak apa-apa, cerai aja deh. Toh si itu diampuni. Dengan alasan apapun. Walaupun ada alasan-alasan yang bisa membenarkan perceraian. Tapi tidak pernah dianjurkan menikah kembali. Tidak. Oleh karena perzinahan. Itu yang dipakai. Kalau pasangan berzina. Tapi tidak ditulis boleh menikah lagi. Boleh menikah lagi kalau pasangan udah meninggal. Itu jelas ditulis. Nah lalu memproklamirkan hal itu. Nah ini apa? Ini orang benar-benar keterlaluan deh. Ya akhirnya orang-orang yang dalam posisi-posisi sulit rumah tangga, juga pelayan-pelayan Tuhan yang sulit rumah tangga akhirnya mengambil keputusan yang sama. Karena kiblatnya ada nih. Batu penjurunya ada. Contoh ini nih. Karena bersaksi. Termasuk di media sosial. Gitu saudaraku. Nah ini yang benar-benar menurut saya kejahatan moral saudaraku. Rohani. Bukan saya mendiskreditkan atau menjatuhkan, tidak. Tapi saya berpihak pada Alkitab dulu. Karena itu tertulis. Gak bisa kita hapus. Dampaknya pasti ada. Kenapa dampaknya tidak dibicarakan? Kok bicarakan pemulihan? Kalau itu semua orang bercerai aja. Gitu saudaraku. Justru Ehud. Orang yang mau belajar. Termasuk kalau boleh saya bicarakan. Ehud itu 80 tahun menjaga bangsa Israel tidak berbuat jahat. Itu karena Ehud belajar terus, karena Ehud bukan imam. Kalau Eli dipanggil imam. Kalau Simpson gagal. Ehud 80 tahun. Masa pemerintahan dia melewati Saul, Daud, pelayanan Musa, pelayanan Yosua. Pemerintahannya, tetapi kalau umur pelayanannya
Musa itu 80 tahun diproses. Di Fir'aun, di Mesir, terus di Midian, ya, mengembala kambing domba, lalu di tanah perjanjian, di padang gurun, itu 3 kali 40, 120 tahun. Musa mengalami fase-fase hidupnya. Daud 13 tahun dikejar-kejar Saul, 17 tahun dibully, ditiadakan, tidak diakui orang tua, ayahnya. Nah, kita belajar bahwa strategi Alkitab mengajarkan kita harus terus belajar dalam keadaan terendah atau dalam keadaan tertinggi. Tapi di bawah bimbingan, ilham, terang daripada Roh Kudus. Melalui yang namanya firman Allah yang menjaga kita sebagai barrier. Jadi enggak ngawur-ngawuran seperti itu, saudaraku. Enggak seenaknya sendiri melayani Tuhan. Dan yang lebih heran lagi, kenapa ada yang ngundang ya? Bukan enggak boleh, tapi kesaksian itu kan menjadi sebuah skema yang berbeda dengan firman Tuhan yang diberitakan yang lainnya selama ini. Cuma karena satu orang ini, bukan enggak boleh. Tapi itu kontradiktif banget. Gitu loh. Pembenaran banget yang dasarnya itu cuma pengampunan. Nah kalau cuma satu hal, ya udah pengampunan aja, nggak usah kitab lain ditulis, sudah nggak usah dibaca. Salah, minta ampun, diampuni, kelar sudah. Gitu saudara. Saya tidak ingin berpolemik, tetapi curahan isi hati saya yang memang kita harus berpihak pada Alkitab. Tidak boleh melompati pagar, saudaraku. Ya, nah aku adalah pintu, aku adalah gembala. Yesus katakan. Jadi kalau kita melewati pagar, tidak melewati pintu, firman Allah. Aku itu adalah pintu, Yesus itu pintu, Yesus itu firman Allah. Aku adalah firman Allah yang hidup. Ya kita adalah pencuri. Ya banyak orang yang menganulir Alkitab akan menjadi pencuri bagi Tuhan. Kalau Ehud tidak, pelajar. Sehingga Ehud sukses dalam tugasnya. Sukses dalam penunjukan Allah sebagai hakim. Dalam keadaan terendah, dalam keadaan tertinggi. Dia belajar mendalami pribadi musuhnya physically. Lalu sekitarnya, kekuatannya, pasukannya, penjagaannya, pagernya, kekuatan usahanya. Termasuk budaya di perusahaan itu, budaya di kerajaan Moab. Lalu termasuk pribadi orang-orang yang menjaga Raja Eglon. Kalau dikunci, kebiasaan raja dia pelajari. Dipikirnya dia buang air, pasti nggak masuk. Sudah keburu pendarahan, sudah keburu mati. Dan aku punya waktu untuk lari nggak dikejar. Rapi. Anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, itu rapi hidupnya. Karena Roh Kudus itu tertib, disiplin. Matahari tidak pernah terbit dari barat, selalu dari timur. Matahari selalu bersinar, cuman tertutup awan sejenak. Anak Tuhan itu harus punya kepastian. Enggak amburadul sakarpe dewe. Kerja enggak pernah jadi, kerja enggak pernah jelas. Semuanya serba enggak ada namanya pertanggungan jawab. Karena enggak mau belajar. Responsibility enggak ada, penyelewengan, ngomong seenaknya, alasan doang. Dosa Taman Eden. Ehud itu jelas loh. Dia berjalan. Rapi dia lakukan strateginya. Dan dia terus disiplin menyiapkan diri. Akhirnya ketika hari H, ketika do something-nya, seperti Yesus katakan, is done, sudah selesai. Yesus itu betul-betul tanda kutip, iblis itu terkecoh, saudara. Bukan tanda kutip, bahasanya aja yang terkecoh. Mungkin kita punya bahasa yang lain ya, enggak apa-apa. Cuman saya bisa pakai terkecoh.
Tepuk tangan ketika anak Allah yang hidup dimatiin. Iblis tahu burung merpati turun suara Allah Bapa itu dia tahu. Iblis kan banyak. Setan itu di mana-mana saudaraku. Tahu. Orang maju saja tahu, apalagi iblis. Wah, Yesus mati ini, beres sudah. Terkecoh. Ditunggu Yesus sampai berontak, enggak. Marah terhadap Bapak, Eloi lama sabachthani. Tetap berharapkan Bapak di surga hadir. Tetap berpihak pada Bapak di surga, itu Yesus. Tapi yang luput 3 hari bangkit dari kematian. Dan iblis tidak bisa cegah. Kenapa? Karena Yesus punya penetapan, ya, terus rapi melakukannya. Sehingga Yesus mengatakan isdan, sudah selesai. Ehud juga sama, sudah selesai, dia panggil bangsa Israel, dia masuk berperang, kalah. Lalu amanlah bangsa Israel. Sehingga proses belajar itu penting, saudaraku. Yang kedua, hidup ini harus rapi, harus jelas. Nggak bisa semau gue, rumah tangga semau gue, ya sekolah semau gue, ya pekerjaan semau gue, pelayanan semau gue. Enak-enakan aja. Itu sudah pasti yang diperoleh kegagalan. Kita belajar dari Yusuf, belajar daripada Ehud, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Abraham yang disiplin untuk di tanah Kanaan. Termasuk yang namanya Ishak, termasuk namanya Yakub. Mereka yang berhasil karena mereka disiplin. Kerapian hidup itu pasti di dalamnya ada namanya tiang disiplin, tonggak disiplin. Di dalamnya ada lagi namanya kekuatan perjuangan. Dan setiap orang berjuang pasti selalu mau mempelajari supaya dia menang. Jadi orang kalau tidak mau belajar malas, itu sudah tidak bisa dipakai saudaraku. Itu pasti tertinggal. Pasti akan terbuang. Gak bisa menyelesaikan panggilan dia, pasti. Suami yang malas bekerja, membuat anak-anak hidup di dalam kekurangan. Ya gua bisanya cuma gini. Nah Tuhannya kemana? Saya selalu bicara tentang kekristenan saudaraku ya. Saya tidak mau bicara di luar kekristenan. Karena yang saya tahu Alkitab untuk saya belajar sebagai orang Kristen. Sehingga saya mengajar orang Kristen saudaraku. Ini penting saudaraku. Ya, suami yang tidak mau kerja keras. Lalu suami yang mengandalkan istri kerja keras. Sehingga banyak kerumitan dalam rumah tangga. Istri yang nggak mau menerima pendapat suami, yang dikatakan nggak mau tunduk, istri yang dominan, istri yang sakarpe dewe. Anak Tuhan yang berhasil menjadi owner, menjadi pemimpin, menjadi bos, yang sakarpe dewe. Lalu orang yang bekerja sebagai karyawan, bahkan pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, sakarpe dewe. Orang sakarpe dewe pasti tidak ingin belajar. Karena dia tidak mau belajar, dia pun sakarpe dewe. Oleh karena sakarpe dewe, dia pun tidak mau belajar. Dua sisi mata uang, saudaraku. Dan orang itu selalu punya alasan untuk membenarkan dirinya. Dan orang itu pasti tenang, sabar, kalem. Tapi kalau disenggol salahnya bisa marah. Ya karena memang dia tahu dia kurang. Hati nuraninya yang sudah tumpul itu loh saudaraku. Tapi akhirnya dia akan kejatuhan masalah demi masalah. 18 tahun bangsa Israel dijajah. Ehud tidak. Setelah ditunjuk, dia belajar. Sehingga ketika hari hanya, ketika waktu do something, ketika dia harus kerjakan, sukses dia. Rapi pekerjaannya. Dan hasilnya bangsa Israel dibebaskan. Orang-orang yang rapi hidupnya, yang mau belajar, yang disiplin menata hidup, yang mau tunduk pada otoritas firman,
yang mau mengakui kedaulatan dari Tuhan Yesus, yang nggak mau melompat pagar melanggar barrier firman Allah. Itu ketika penunjukan Allah terjadi, orang itu udah siap jadi, siap berhasil hidupnya. Ehud hidupnya sebagai hakim itu berhasil. Hidupnya juga dalam kehidupan pribadi dia berhasil. Karena nggak ditulis. Anaknya Nabi Samuel aja nggak berhasil. Ditolak bapaknya. Dia kan senang bahasa roh, bukan cuma jadi pelayan Tuhan, bukan cuma full timer. Mengikut Tuhan itu mengurus kehidupan yang kita ada di bumi ini, di mana Tuhan menyertainya. Salah satunya kita belajar bahwa kita harus punya yang namanya bangkit, belajar terus sampai dipanggil pulang. Karena koreksi akan datang terus. Sehingga keberhasilan yang Tuhan sediakan itu adalah sebuah perjalanan. Enggak terima mentah, saudaraku, enggak ada. Terlalu banyak bangsa Israel tergeletak di padang gurun karena enggak mau belajar pengenalan akan Tuhan. Selalu melanggar firman Tuhan, selalu memberontak. Sehingga dikatakan degil, tegar, tengkuk, keras hati. Sampai Tuhan mau musnahkan. Orang-orang seperti ini akan dimusnahkan pelayanannya. Akan dimusnahkan hidupnya, rumah tangganya, mengalami hal yang sangat buruk. Walaupun beberapa hal mungkin dia berhasil. Ada orang berhasil pelayanannya, anak-anaknya itu cerai berai. Berantem satu sama lain, mendirikan pelayanan masing-masing. Orang tua dengan anak bisa berebut. Ada yang saling tuntut di pengadilan. Aneh ya? Gitu. Mengajarkan kasih, Alkitab, tapi chaos. Karena orang-orang sudah mau belajar, sudah melewati pagar Alkitab. Barriernya itu loh saudaraku. Sakarpe dewe. Nah, hari ini kita belajar, Ehud itu orang yang belajar, mempelajari setiap situasi kondisi. Yang pertama kita dapat tidak antara hidup dan mati. Lalu ketika menjadi hakim dalam keberhasilan, Ehud sampai dipanggil pulang. Ehud menyelesaikan, menjaga bangsa Israel, mengajar bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Itu tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, yuk kita tengok nih apa yang dikerjakan Ehud setelah dia belajar strateginya Ehud, disiplinnya Ehud, saudaraku. Silakan ditayangkan. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakainya pada pangkal pahanya. Kenapa bermata dua? Dibuat setelah dia mau membunuh Eglon. Ehud itu punya target. Karena udah tahu yang ditargetin ini apa. Jadi dia tahu harus menyediakan apa. Enggak bisa hidup ini ya kita mengalir saja. Kita harus punya target. Tapi target yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Harus dipagari dengan keterbatasan barrier firman Tuhan. Ehud membuat pedang bermata dua. Sehingga itu merobek. Kan orangnya gemuk. Kalau satu bisa nggak mati kena lemaknya doang. Ternyata Ehud mempelajari yang namanya kesehatan. Mempelajari namanya isi perut manusia. Ketika peperangan terjadi dia pelajari. Ini cerita dongeng ya saudaraku ya. Dalam imajinasi saya. Kenapa aku nggak mati? Ternyata prajurit Israel ini pedangnya nusuk tapi kena lemaknya. Organ dalamnya enggak kena, ginjal enggak kena, usus enggak kena, hati enggak kena, paru-paru enggak kena, jantung enggak kena.
hidup. Oh, yang robek cuma lemak. Berarti aku harus pedang bermata dua. Nah gitu saudaraku. Sehingga ketika kita punya target, kita disiplin, rapi, kita belajar memperhatikan, kita catat. Kan Musa disuruh nyatat sama Tuhan. Sehingga penting. Pencatatan itu penting. Pencatatan itu artinya memperhatikan, tulis di sini kita. Bukan pencatatan ini aja, yang habis itu kamu buang. Enggak. Ehud perhatikan. Belajar tentang bagaimana manusia dimatikan oleh senjata. Ini orang gendut. Kalau satu pedang serap meleset ke samping, lewat, dianya yang lewat. Orang itu teriak. Ternyata Raja Eglon tidak teriak karena pasukannya di luar, ada. Jadi mati itu sek. Mungkin pedang bermata dua itu ditusuk dia begini. Atau begini. Langsung ke lever, langsung ke jantung, langsung ke paru. Sembari mulutnya mungkin dipegang begini. Tapi gimana caranya supaya enggak bergerak terlalu banyak karena duduk di kursi. Kalau kursinya digoyang-goyang bunyi, terdengar pasukan di luar mati Ehud. Orang belajar itu enggak mudah. Orang belajar itu kalau ingin berhasil harus detail. Sedikit menyimpang termasuk orang berkhotbah saudaraku. Kalau cuman main comot aja, itu sudah terlalu banyak berita yang diberitakan orang lain yang sama. Tetapi setiap detail sesuatu, setiap orang punya sudut pandang berbeda. Sehingga detail khotbah itu yang membedakan orang-orang yang berkhotbah. Yang satu lebih cenderung ke titik ini, yang satu lebih cenderung ke titik ini. Karena memperhatikan fokus yang Roh Kudus inginkan. Ketika terang itu datang, rema itu datang, langsung ke titik itu, langsung hidup. Lalu kita diberi roh pengertian, diberikan hikmat menjabarkannya. Sehingga khotbahnya punya yang namanya spesialisasi. Di mana orang mendapatkan sesuatu yang berbeda. Pokok khotbahnya sama, materinya sama. Ehud memperhatikan, belajar, karena dia punya disiplin, dia rapi menangani hidup dia. Ehud belajar dengan detail bagaimana membunuh Raja Eglon tanpa ada suara, tanpa ada reaksi yang membuat pasukan di luar tahu, penjaga di luar tahu. Dan itu tidak mudah. Teliti, detail banget. Sehingga ketika pedang itu ditusukkan, itu tidak ada suara. Tidak ada kegerakan. Padahal Raja Eglon itu besar, badannya gendut saudaraku. Sehingga kalau boleh saya tambahkan ceritanya, Ehud melatih badannya, melatih ototnya supaya kuat. Dan kalau boleh menyimpang sedikit, banyak orang-orang yang hidup sembrono, pandang enteng, sakarepe dhewe, ketika usia tua banyak penyakit. Bukan penyakit dari penyakit seperti penyakit yang virus. Enggak, kelemahan tubuh. Tulangnya, ototnya, sarafnya, giginya, matanya. Kerusakan organ tubuh oleh karena tidak memperhatikan hidup. Yang merokok, merusak paru-paru, kanker. Yang seks bebas, ya kena kanker. Serviks ya. Makan sembarangan, kanker usus besar. Lalu ada lagi yang makan sembarangan enggak tobat, enggak sadar umur. Kolesterol, mati stroke. Ada yang enggak mati tapi lumpuh, bikin susah orang yang masih hidup. Keluarga yang masih hidup harus merawat, harus keluarkan biaya. Padahal melayani Tuhan, aktif di gereja, apalagi hamba Tuhan. Alkitab mengajarkan kita hari ini lihat dari Ehud. Ehud bisa nangani Eglon yang demikian besar gendut karena dia latih dirinya untuk saat itu ketika dia masukkan pedangnya, dia harus gimana caranya pegang Raja Eglon supaya tidak bersuara.
Dari mulut sampai gerakan tangan kakinya, badannya. Dia perhatikan banget sampai di mana detailnya. Kamar di mana orang ini kalau selalu bicara pribadi. 4 mata, muka dengan muka tanpa orang lain. Di kamar di atas di tempat peranginan. Dan dia pelajari tempat itu. Dia pasti pernah masuk. Lalu bagaimana memancing Raja Eglon. Jelimet banget. Keberhasilan itu enggak seperti daging langsung turun dari surga, plok. Tidak. Ada namanya masa waktu mana dari surga. Tapi setelah masuk tanah perjanjian berhenti semua. Tiang awan, tiang api enggak ada. Burung puyuh enggak ada. Mana dari surga enggak ada. Bangsa Israel angkat pedang, rebut dan duduki tanah perjanjian. Masuk tanah perjanjian itu pertemuannya jauh lebih hebat daripada padang gurun. Jangan dipikir lebih gampang. Yosua itu jauh lebih menanggung resiko kematian. Karena merebut dan menduduki. Bangsa Israel itu jauh lebih menghadapi kematian. Bukan karena dibunuh Tuhan waktu di tanah padang gurun. Tapi dibunuh oleh musuh. Tingkat rohani yang naik, ekonomi yang naik, pekerjaan naik, pangkat jabatan naik, pelayanan naik. Itu jauh lebih berisiko. Jauh dibutuhkan lebih banyak belajar, lebih detail, lebih rapi, mempelajari seperti Ehud sampai bagaimana ini raja dipancing, dia masuk ke mana, ruangan itu bagaimana, apa yang harus saya lakukan, senjata apa yang harus saya siapkan. Lalu bagaimana dengan penjagaan ini supaya diusir keluar. Akhirnya Ehud memakai nama Tuhan. Ternyata Raja Eglon itu tahu mengerti tentang Tuhan. Raja Mesir itu tahu mengerti tentang Tuhan. Tuhan saat itu sudah dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena Ehud menyampaikan, ada yang ingin ku sampaikan kepadamu, ada firman Tuhan. Raja Eglon, iya yuk, minggir semua, keluar semua. Ehud mempelajari knowledge daripada Raja Eglon di dalam kerajaannya, saudaraku. Jadi untuk menjadi berhasil di dalam Tuhan pun nggak mudah, nggak cuma khotbah, nggak cuma buat ibadah, nggak cuma bekerja rajin, nggak cuma ceritanya punya modal, nggak begitu. Kalau kita mau bedah Alkitab, slash demi slash, bagian demi bagian, kata demi kata, kalimat demi kalimat, saudara akan mendapati hal-hal yang luar biasa. Ternyata ikut Tuhan tuh gak bisa dipandang enteng, gak mudah. Sehingga Alkitab mencatat, jangan pandang enteng didikan Tuhan. Kita tuh dididik, diajar. Tapi kita harus punya namanya keinginan belajar. Kalau enggak pasti gagal. Ada seseorang yang saya tahu, saya kenal, pernah berjumpa, makan bersama. Ketika gereja kami mengundang, itu kalau pelayanan di jarinya itu ada api, saudaraku. Jelas Tuhan kasih penglihatan itu. Ketika masa-masa orang ini dipakai Tuhan. Dan setiap dia khotbah, setiap pujian yang dia naikkan, setiap musik yang dia petik, itu membuat orang menangis, bertobat datang sama Tuhan. Termasuk khotbah yang ada unsur koreksinya cukup kuat. Orang yang punya yang namanya kemampuan dari Tuhan dan keberhasilan yang luar biasa. Di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia kehidupan, dihormati, dihargai, diharapkan dan sebagainya. Tapi akhirnya pernikahan hancur, anak-anak hancur. Karena merasa cukup dengan itu aja. Lalu menikah kembali, masuk pelayanan. Saya bukan bilang pelayanan nggak boleh, tidak. Tapi mengatakan pemulihan dari Tuhan, dipakai Tuhan, itu yang sangat-sangat menyakitkan buat Injil yang sudah diberitakan. Menciderai banget, saudaraku. Tapi saya tahu banget,
Ini orang luar biasa, khusus dipakai Tuhan. Khusus itu ada di Alkitab. Khususkan Paulus dan Barnabas untuk aku. Pelayanan Paulus Barnabas itu khusus, saudaraku. Dan ada pelayanan-pelayanan khusus yang dipakai luar biasa sama Tuhan. Tetapi oleh karena hidupnya tidak rapi, tidak mau mengkoreksi diri, ada masalah dalam rumah tangga. Lalu cuma berpikir dengan pelayanan mujizat yang Tuhan kerjakan, dengan keberhasilan dalam pelayanan, lalu berhasil. Tidak. Kesembronoan, ketidakdisiplinan, tidak rapi. Yang saya tahu memang tidak rapi pelayanannya. Saenake dhewe, saya tahu itu. Karena ada orang-orang terdekat yang juga berhubungan dekat sama orang ini. Itu yang menjerumuskan dia dalam sumur yang dalam, akhirnya hidup dalam pernikahan yang lahir dari perceraian. Ini penting, saudaraku. Ehud adalah gambaran yang sederhana sekali penulisannya. Tetapi karya Ehud 80 tahun diakui Alkitab, itu tidak sederhana. Sehingga saudaraku, dimanapun saudara berada, siapapun saudara, sesederhana apapun saudara, saudara harus membangun diri berdasarkan Alkitab. Saudara enggak usah sok-sokan pelayanan. Enggak usah melayani dengan sok karena menjadi gembala, menjadi pelepasan, menjadi khotbah, menjadi lawatan atau apapun. Itu baik, itu benar, itu mulia. Tapi saudara sendiri yang akhirnya masuk di dalam jurang kematian, masuk dalam lumpur dosa, hidup di dalam sumur kesalahan. Karena saudara, kalau kita belajar hari ini dari Ehud, saudara harus mengikuti, meneladani perilaku Ehud yang hidup di dalam penjajahan, masa penjajahan, lalu dikorbankan, tapi Ehud melakukan tindakannya demikian 100% kalau boleh saya bilang, itu successful, tanpa perlawanan sedikit pun, tanpa apapun, bahkan menghancurkan kerajaan Moab. Melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Moab. Lalu, yang hebatnya lagi, Ehud 80 tahun melayani Tuhan. Menjadi hakim, memimpin bangsa Israel yang tidak berbuat jahat lagi. Walaupun masa lalu saudara rusak. Ketika saudara menikah, saudara bisa melahirkan anak-anak yang akhirnya successful. Lalu anak-anak yang melayani Tuhan dengan baik. Hidup berumah tangga dengan baik. Walaupun saudara lahir dari keluarga yang broken home, cerai berai sudah. Itulah Daud. Anak dari perzinahan, dari dosaku dikandung ibuku. Alkitab menyediakan ini semua, saudaraku. Tetapi Alkitab mengembalikan ke dalam keputusan kita. Alkitab menyajikan untuk kita memutuskan. Melakukan enggak? Hari ini kita belajar dari Ehud. Bagaimana Ehud menyelesaikan panggilannya successful, rapi. Belajar demikian lamanya dia sebagai utusan memberikan upeti terhadap Raja Eglon. Sampai yang paling detail teliti. Dan itu tidak mudah. Sehingga hari ini kita belajar, kita tutup saudaraku. Mengikut Tuhan itu tidak hanya meresponi panggilan. Mengikut Tuhan itu bukan karena kemampuan. Mengikut Tuhan itu karena penunjukan Allah. Tetapi sukses di dalam mengikut Tuhan itu bukan karena penunjukan Allah. Tapi bagaimana perilaku kita, karakter kita
terus mau diubahkan Tuhan di dalam target-target tujuan kita selaras dengan firman Allah, tidak melewati barrier, border firman Allah. Sehingga seumur hidup kita sampai dipanggil pulang, kita harus menjaga di mana kita perilaku segala-galanya yang kita lakukan itu harus yang pertama sekali selaras dengan firman Allah. Yang kedua, selalu harus dalam bimbingan Roh Kudus. Semuanya itu dimulai dengan berlutut, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, menanyakan segala sesuatu, menumpahkan segala sesuatu, waktu dalam titik terendah maupun dalam titik tertinggi, dengan mengerjakannya rapi, detail, disiplin. Kenapa? Karena bangkit untuk selalu rajin belajar. Belajar memperbaiki diri, belajar melayani Tuhan lebih baik, belajar menjadi ayah lebih baik, belajar menjadi suami lebih baik, ibu lebih baik, belajar menjadi owner lebih baik, belajar menjadi atasan lebih baik, belajar menjadi bawahan lebih baik, menjadi yang namanya karyawan yang lebih baik. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga akan tiba saatnya keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Karena Tuhan sediakan kemenangan. Tanpa itu kemenangan Tuhan sediakan, tapi kita tidak berhasil meraihnya. Karena hidup kita yang saenake dewe, semau kue, amburadul, malas tidak mau belajar. Cuma bertopengkan firman Tuhan. Lidah yang dipenuhi gema tentang Tuhan. Hidup yang di dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya di dalamnya tidak ada Tuhan. Yang ada cuma kepuasan dirinya. Yang ada cuma menyalahgunakan yang Tuhan berikan. Sehingga orang-orang seperti ini walaupun melayani Tuhan, walaupun mengikut Tuhan, walaupun hidup di gereja, walaupun memberi kepada Tuhan, hidupnya dipenuhi kegagalan dalam banyak faktor aspek kehidupan pribadinya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.